Konon, di antara perbukitan hijau yang diselimuti kabut tipis di tanah tinggi Aceh, berdirilah sebuah kerajaan yang damai bernama Takengon. Di sana udara terasa sejuk setiap pagi, embun menggantung di daun-daun kopi, dan burung-burung berkicau menyambut matahari yang muncul perlahan di balik gunung. Di lembah itulah kelak terbentang sebuah danau luas yang kini dikenal sebagai Danau Laut Tawar. Namun dahulu, tempat itu hanyalah hamparan daratan subur dan perkampungan rakyat yang hidup tenteram. Di kerajaan Takengon, hiduplah seorang putri yang sangat disayangi rakyatnya. Namanya Pukas. Ia dikenal bukan hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena hatinya yang lembut. Pukas gemar membantu para pelayan istana, menyapa anak-anak di halaman, dan sering duduk mendengarkan nasihat orang tuanya, sang raja dan ratu. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mencintai tanah kelahirannya, menghormati adat, dan menjaga persatuan. Namun, seperti kisah-kisah lain dalam kehidupan, kedamaian tak selalu berlangsung selamanya. Di seberang perbukitan, berdirilah sebuah kerajaan lain yang pernah berselisih dengan Takengon. Persaingan lama membuat kedua kerajaan saling menjauh dan menyimpan luka di hati masing-masing. Tak ada yang menyangka bahwa takdir justru mempertemukan Putri Pukas dengan seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Pertemuan mereka terjadi saat rombongan kerajaan musuh datang dalam sebuah perundingan damai. Dari situlah benih-benih rasa tumbuh perlahan. Pangeran itu dikenal bijaksana dan rendah hati. Ia tidak seperti gambaran musuh yang sering didengar Pukas sejak kecil. Dalam percakapan-percakapan singkat, Pukas melihat ketulusan dan harapan untuk perdamaian. Lambat laun, perasaan itu berubah menjadi cinta. Ketika Putri Pukas menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan sang pangeran, istana seketika dipenuhi kesunyian. Raja terdiam lama, sementara ratu memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Mereka bukan membenci pangeran itu, tetapi luka masa lalu membuat hati mereka diliputi kekhawatiran. Mereka takut putrinya akan terluka, takut sejarah kelam terulang kembali. "Anakku," ujar sang ratu dengan suara lembut, namun berat, "pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kesetiaan pada tanah kelahiran." Namun, cinta sering membuat hati menjadi teguh sekaligus keras. Putri Pukas tetap pada pendiriannya. Ia percaya pernikahannya justru akan menjadi jembatan perdamaian bagi dua kerajaan. Meski hatinya sedih melihat orang tuanya kecewa, ia yakin pada pilihannya. Hari keberangkatan pun tiba. Kabut pagi terasa lebih tebal dari biasanya, seolah alam ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti istana. Rakyat berkumpul di halaman, menyaksikan putri kesayangan mereka berpamitan. Sang ratu memeluk Pukas erat-erat, seakan tak ingin melepaskan. Dengan suara bergetar, ibunda berkata, "Jika kamu benar-benar ingin meninggalkan kerajaan ini, teruslah berjalan, jangan pernah melihat ke belakang." Ucapan itu bukan sekadar larangan, itu adalah pesan tentang keteguhan hati, tentang keberanian menghadapi pilihan hidup tanpa ragu. Putri Pukas mengangguk, menahan air mata. Ia melangkah perlahan meninggalkan istana bersama suaminya. Jalan setapak yang biasa ia lalui saat kecil kini terasa berbeda. Setiap batu, setiap pohon, setiap sudut istana seakan memanggilnya untuk kembali. Langkah demi langkah mereka tempuh menuju perbatasan kerajaan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Hati Pukas mulai diliputi keraguan. Kenangan masa kecilnya bersama orang tua terbayang jelas. Tawa di taman istana, nasihat sang ayah, doa-doa ibunya sebelum tidur. Dan tanpa ia sadari, kerinduannya membuatnya menoleh. Hanya sesaat, namun sesaat itu cukup. Langit yang tadi cerah mendadak menggelap, petir menggelegar keras, mengguncang perbukitan. Angin beriup kencang, membawa pepohonan merunduk. Hujan turun dengan deras, lebih deras dari yang pernah disaksikan rakyat Takengon sebelumnya. Pukas dan suaminya berlari mencari perlindungan. Mereka menemukan sebuah gua di kaki bukit dan berteduh di sana. Di luar, air hujan terus turun tanpa henti. Sungai meluap, tanah-tanah rendah tergenang. Hari berganti hari, tetapi hujan tak juga berhenti. Air semakin tinggi, menutupi ladang dan perkampungan. Daratan luas perlahan berubah menjadi genangan besar. Rakyat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan hati berdebar dan doa tak putus. Di dalam gua, Putri Pukas terseduk diam. Ia teringat pesan ibunya. Ia menyesal telah menoleh, melanggar pesan yang seharusnya menjadi pegangan. Hatinya dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Sementara itu, sang pangeran mencoba menenangkannya. Tetapi badai di luar seakan menjadi cerminan badai di hati mereka. Konon pada suatu pagi setelah hujan berhari-hari, keheningan menyelimuti perbukitan. Hujan berhenti, namun daratan yang dulu hijau telah berubah menjadi danau luas yang berkilauan di terpasilan matahari. Ketika rakyat memberani-berani mendekati ke gua itu, mereka tak lagi menemukan Putri Pukas seperti sedia kala. Di dalam gua, berdiri sebuah batu yang menyerupai sosok perempuan yang sedang menunduk. Wajahnya seakan menyimpan kesedihan abadi. Pangeran itu pun hilang, tak seorang pun tahu kemana perginya. Danau luas itu kemudian dikenal sebagai Danau Laut Tawar. Airnya tenang, memantulkan langit dan gunung-gunung di sekitarnya. Di balik keindahannya, tersimpan kisah tentang cinta, pilihan dan konsekuensi. Hingga kini, masyarakat sekitar meyakini bahwa batu di dalam gua itu adalah jelmaan Putri Pukas. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa setiap pilihan dalam hidup membawa tanggung jawab. Cinta memang indah, tetapi menghormati nasihat orang tua dan adat juga tak kalah penting.